Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 10 tentang segmentasi citra. Segmentasi itu adalah mempartisi atau membagi atau memisahkan objek, ya. Nah, tujuannya adalah ya untuk analisis. Daerah yang terpisah biasanya merupakan objek-objek yang berbeda. Nah, mungkin di sini ada beberapa istilah yang perlu di-clearkan ya. Misalkan kita lihat contoh ini. Biasanya segmentasi itu agak sedikit perlu ditekankan perbedaannya dengan klasifikasi, lokalisasi, deteksi objek. Mungkin dengan yang minggu lalu yaitu deteksi tepi, ya, sama yang minggu depan akan kita bahas yaitu tentang kontur. Nah, kalau misalkan kita ada kebutuhan atau kepentingan untuk mengklasifikasi objek dalam suatu image, ya, misalkan ada sebuah daun nih, daun itu misalkan bagian mana sih yang terkena penyakit, bagian mana yang nggak terkena penyakit gitu ya misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau membedakan ini ada 3 buah domba, ya mungkin kepentingannya apa gitu ya. Tapi di sini kita nggak bicara tentang kepentingan, ya. Jadi misalkan kita mau tujuannya ada mengklasifikasi nih, ya ini domba yang kecil, ini domba yang besar gitu. Nah, itu disebut dengan mengklasifikasi atau membedakan objek. Nah, kemudian ada istilahnya lokalisasi. Lokalisasi itu adalah ya menentukan daerah yang ada objeknya gitu. Biasanya hasilnya satu, dan dalam satu itu ada bisa beberapa objek. Nah, ada lagi istilahnya objek detection atau deteksi objek, ya. Objek detection objek ini jadi misalkan dalam satu lokalisasi itu ada satu atau beberapa objek. Nah, itu lain hal lagi dengan segmentasi ya. Nah, untuk segmentasi itu kita istilahnya menentukan daerah objek-objeknya seperti ini misalkan. Di situ kan ada objek domba ya. Tapi selain domba itu ada area lain yang ternyata begitu kita terapkan metode segmentasi atau teknik segmentasi, ternyata dia terpisah gitu. Misalnya saya sini ada rumput, sini jalanan gitu. Jadi kelihatan banget ya kalau segmentasi. Nah, sementara misalkan dalam satu segmen, yaitu misalkan pada contoh ini adalah domba, itu ternyata ada beberapa objek. Nah, ini kita bagi lagi misalkan. Nah, itu yang disebut dengan instant segment. Nah, kemudian minggu lalu kita bahas tentang deteksi tepi ya. Deteksi tepi itu kalau misalkan kita lihat di materinya, segmentasi citra itu pada umumnya berdasarkan pada sifat discontinuity atau similarity dari intensitas piksel. Jadi teknik segmentasi citra terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan discontinuity atau similarity dari intensitas pikselnya. Kalau misalkan kita lihat teknik-tekniknya, yaitu untuk image segmentation terbagi dua. Yang similarity itu ada yang thresholding, region dan seterusnya. Yang discontinuity yaitu edge base. Bahkan ada teknik lainnya gitu yang disebut dengan spatial theory lah, kayak watershed, wavelet base, berdasarkan color space, berdasarkan tekstur dan lain-lain. Ya, kalau misalkan Anda baca di artikel atau buku, Anda menemukan teknik lain dari segmentasi memang banyak banget, ya. Nah, minggu lalu kan kita bahas tentang deteksi tepi ya. Nah, deteksi tepi itu adalah untuk menemukan dia masuk ke discontinuity. Jadi dia untuk menemukan tepi atau pinggiran dari objek. Kenapa dia masuk kategori discontinuity? Karena dia berdasarkan perbedaan intensitas piksel. Jadi kayak misalkan gini, ini hijau, nih di sini hijau, terus tahu-tahu oranye gitu di sini. Nah, ini batasnya tuh di sini. Jadi discontinue dari hijau ke oranye. Ya, tapi segmentasi, nah ini membentuk tepi di sininya. Nah, tapi segmentasi itu bisa dilakukan tidak harus berbasis tepi. Ya, bisa juga berbasis bukan discontinuity, yaitu dengan edge base, bisa juga berbasis similarity, artinya kesamaan intensitas. Jadi kayak misalkan yang kita lihat begitu kita baca ini, ya misalkan di titik ini oranye. Nah, ternyata di daerah sini nih semuanya oranye, berarti dia satu
satu segmen, satu lokal istilahnya mungkin ya. Nah, satu lokal, lalu di segmen, nah berdasarkan kesamaan. Jadi sampai sini nih sama warnanya, ini sama warnanya, berarti ini satu segmen nih. Nah, gitu. Ya. Misalkan dengan metode thresholding. Dan metode lainnya, region, base, split, merge, dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan kita implementasikan dalam Python, mungkin bisa kita lihat di sini. Misalkan nah ini menggunakan metode thresholding ya. Kita lihat, saya misalkan punya citra tomat nih. Terus citra tomat kan warnanya oranye kemerahan gitu ya. Nah, terus kita ubah dulu ke dalam gray. Nah, ini tomatnya setelah kita ubah ke dalam gray, ini background-nya itu putih gitu ya. Terus ada bayangannya, kemudian tomatnya warna oranye, kemudian kita terapkan thresholding. Thresholding yaitu menggunakan ambang batas atau nilai di mana berdasarkan batas tersebut mana angka-angka di citra yang termasuk di bawah atau di atas ambang batas tersebut ya. Jadi kayak misalkan ini berwarna nih. Nah, pokoknya semua yang berwarna itu jadinya hitam. Semua yang berwarna itu jadinya putih. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi objeknya tuh kelihatan yang warna hitam ini. Nah, karena di sini ada cahaya yang warnanya agak putih, maka dia juga jadinya putih karena angka di sini pasti di atas ambang batas ya. Terus ini apa, gambarnya banyak banget. Nah, untuk thresholding, khususnya menggunakan thresholding, itu ada beberapa function yang bisa kita gunakan dalam Python, yaitu binary inverse. Makanya di sini kan kebalikannya nih, di inverse. Jadi objeknya warna putih, backgroundnya warna hitam, kemudian to zero. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dan to zero inverse. Nah, ini contoh kalau dalam Python. Untuk metode lainnya juga bisa kita coba dalam Python ya. Kita kembali lagi ke materinya, yaitu sebentar ya. Jadi itu teknik segmentasi citra ya. Jadi discontinuity itu yaitu berdasarkan perbedaan dalam intensitasnya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kayak misalkan gambar yang sapi itu tadi, ya kan rumputnya warna hijau, terus kok sapi, domba ya. Nah, dombanya warna oranye gitu ya. Jadi terjadi perubahan yang timpang, nggak discontinue. Jadi dari hijau ke oranye atau oranye ke hijau gitu ya. Kemudian bisa menggunakan emas atau kernel seperti yang minggu lalu itu ada Kenny, ada Robert, ada Prewitt kalau kita menggunakan deteksi tepi ya. Nah, nanti dia mendetek titik, garis. Nah, itu membentuk sebuah sisi ya. Jadi setiap jenis deteksi memiliki emas atau kernel yang berbeda. Kemarin sudah kita bahas. Tapi hasil dari deteksi tepi itu sering tidak menghasilkan sisi atau tepi yang lengkap karena adanya noise mungkin, karena adanya iluminasi. Kayak tadi tuh tomat ada bayangannya ya. Jadi kayaknya tomatnya itu kan mestinya bulat ya. Tapi karena misalkan ada bayangannya, nah itu bayangan itu bagian dari objek atau bukan gitu. Ya, nah itu akan menghasilkan segmentasi yang kurang sesuai ya. Terutama kalau misalkan menggunakan deteksi sisi. Nah, untuk mengatasinya biasanya dilanjutkan dengan proses edge linking ya. Ada dua, itu local processing dan global processing. Jadi tomatnya itu bulat gitu ya, tidak termasuk bayangannya. Nah, untuk pendekatan similarity yang tadi, jadi kayak misalkan domba yang mana? Ya udah, pokoknya selama nemu warna oranye, maka dia masuk dalam segmen domba gitu. Ya. Nah, itu disebut dengan similarity. Contohnya adalah yang thresholding tadi, ya. Karena tadi dalam thresholding itu tadi kan saya sebutkan bahwa pokoknya yang background-nya warna terang putih gitu ya, itu misalkan masuk dianggap sebagai warna putih. Sedangkan yang berwarna dianggap sebagai warna hitam. Itu kalau misalkan menggunakan binary ya. Nah, maka yang warnanya sama, yang berwarna itu akan menjadi hitam. Yang nggak berwarna pokoknya itu jadinya putih. Kayak misalkan di tengah-tengah
apa namanya, citratoma tadi itu kan ada, karena dia ada pantulan sinar sehingga warnanya jadi terang ya, oranye hilang. Jadi dia jadi kayak bolong gitu di tengahnya. Jadi kayak bukan termasuk dari objek ya. Ini contoh tadi sudah kita lihat ya apa-apa saja teknik untuk yang termasuk similarity, yaitu thresholding ya. Thresholding juga tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita menentukan sebuah nilai, kemudian berdasarkan ambang batas nilai tersebut, berdasarkan nilai threshold tersebut, maka mana yang di bawah ambang batas dia akan menjadi satu kelompok, di atas ambang batas menjadi satu kelompok, seperti citratoma tadi ya. Nah ini contoh misalkan ambang batasnya nggak harus misalkan nggak harus jadi 2 angka ya. Kalau misalkan tadi kita lihat, kalau misalkan kita membagi 2, jadi misalkan pokoknya kalau di atas ambang batas jadinya angka 1, di bawah ambang batas jadinya angka 0. Nah, berarti kita pakai 2. Kita bisa lebih dari 2. Kayak misalkan 2 ambang batas ya. Jadi kayak misalkan menjadi 0, menjadi setengah, atau menjadi 1. Jadi kalau misalkan warna intensitasnya misalkan apa namanya, misalkan 50, kalau 50 ke bawah itu warnanya nanti jadi misalkan putih. Kalau antara 51 sampai 100 misalkan warnanya jadi abu-abu. 100 ke atas misalkan warnanya jadi hitam gitu ya. Jadi kita bisa punya beberapa ambang batas. Kemudian ada juga teknik yang disebut dengan region growing. Ya, region growing ini jadi kayak misalkan kita menentukan satu titik. Kita menentukan satu titik, misalkan kayak gini. Ya. Nah, ini disebut dengan seed 1 dan 7. Nah, mana-mana saja angka yang dekat dengan angka tersebut. Seperti ini misalkan, kalau kita menggunakan absolute dengan seed-nya lebih kecil dari 3, ya berarti angka-angka yang di bawah lebih kecil dari 3 itu akan masuk yang menjadi angka di bawah 3. Ya, misalkan kita kasih label A nih. Kan di sini angkanya 0, 0. Ini misalkan citra asalnya ya, seed-nya misalkan 1 dan 7, ya. Nah, di sini kan kalau ambang batasnya atau threshold-nya 3, berarti di sini yang di bawah 3 itu kayak daerah sini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1 ini jadinya jadi satu kelompok gitu loh. Kita sebut saja misalkan kita beri label A, kemudian yang sini ini kan di atas 3 semua nih, kita kasih label yang sama, berarti mereka satu kelompok. Berarti ini tersegmen menjadi 2 nih, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, tapi kalau misalkan sheet-nya lebih kecil sama dengan 8, ini akan menyebabkan hal seperti ini gitu. Karena angka yang di sini semuanya di bawah 8. Ya. Oke, jadi ya nilai threshold-nya itu juga mempengaruhi ya. Nah, makanya timbul permasalahan gini kalau di region growing, yaitu penentuan lokasi seed-nya. Tadi kan misalkan ini 1, 7 gitu ya. Kemudian warna yang sering muncul di situ apa misalkan. Kemudian properti yang tepat untuk mengelompokkan, kayak misalkan berdasarkan apa? Berdasarkan warna, berdasarkan tekstur, atau yang lain-lainnya, multispektral ya. Kemudian sampai batas mana gitu loh, sampai batas mana. Jika tidak ada lagi titik titik yang memenuhi syarat, maka dia berhenti ya. Sama ukuran regionnya. Kayak misalkan tadi domba itu yang mana objeknya gitu loh. Sampai mana ya. Kemudian teknik berikutnya adalah split and merge. Jadi si citranya itu dibagi per area. Jadi ngedeteknya dibagi per area. Kayak misalkan gini, misalkan ini citra nih. Nah, ini dibagi jadi 4 bagian ya. Nah, kemudian dibagi lagi nih per bagian yang sudah dibagi 4 menjadi kecil, menjadi lebih kecil. Lalu setiap area ini sampai udah nggak bisa dibagi lagi ya, itu nanti didetek ya tetangga-tetangganya ini itu punya warna yang sama atau tidak gitu ya. Nah, ini contoh dari sebuah segmentasi. Seperti yang tadi disebutkan di atas bahwa bisa berdasarkan intensitas, tekstur, ya, multispektra. Nah, ini bisa menggunakan dan lain-lain ya. Ini menggunakan warna nih. Ya, jadi misalkan ini kan kalau segmentasi kan pertama ini kan citra asalnya ini berwarna, kemudian kita ubah dulu menjadi gray, menjadi citra dengan grayscale. Nah, kemudian nanti dipisahkan berdasarkan intensitasnya. Nah, di sini kita bisa
menghasilkan objek-objek yang tersegmentasi sesuai dengan intensitasnya, ya. Kemudian yang disebut dengan segmentasi berbasis algoritma watershed. Jadi metode watershed ini membagi skala keabuan atau citra berwarna dalam region berbeda dengan merepresentasikan citra sebagai relief topografi. Jadi kayak apa namanya? Biasanya ini digunakan untuk ini ya, untuk objek yang dalam satu segmen tuh ada beberapa gitu, terus kita mau membagi. Kayak misalkan citra domba tadi kan kalau di segmen itu kan 3 domba tadi itu satu segmen ya. Terus kita bagi lagi menjadi beberapa instan segmen. Oke, saya rasa cukup kita bisa nanti melihat mungkin hasilnya lebih jelas melalui pemrograman. Siapkan saja sebuah citra, nanti Anda bisa lihat perbedaan dari masing-masing teknik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.